Do you believe? Dulu, Benjamin Netanyahu tampil bak seorang penguasa yang tak tersentuh. Dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menyingkirkan kekuasaannya. Tetapi pepatah Tuhan tidak tidur bukanlah sebuah mitos belaka. Satu persatu kejadian mencekam mulai menggerogoti dalam negeri Zionis. Hubungannya dengan Donald Trump semakin merenggang hebat. Kedua pemimpin paling bejat ini sudah tidak harmonis dengan perkelahian yang terjadi akhir-akhir ini. Trump yang sudah muak bahkan merencanakan untuk mengkudeta Netanyahu. Jika kamu sudah membaca headlines berita dari CNN, Presiden berambut pirang ini bahkan percaya diri bisa menjadi Perdana Menteri Israel hanya dalam waktu singkat. Apakah perkelahian ini adalah sebuah drama licik yang akan diciptakan oleh dua pemimpin penjajah? Atau justru perselisihan ini benar-benar terjadi? Jika melihat berita akhir-akhir ini, Israel memang menyandang sebagai negara paling kesepian di dunia. Sekutu yang dulu membela kini menjadi musuh dalam selimut. Perselisihan Trump dan Netanyahu dipicu oleh keputusan Trump yang menolak untuk kembali menyerang Iran. Padahal hampir 80% tentara Israel tidak siap menyerang dan mengalami gangguan mental yang akut. Lalu, akankah era dominasi Netanyahu bakal segera runtuh? Sebab Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung sudah memerintahkan seluruh dunia bersatu untuk menangkap Netanyahu. Akankah ini akan menjadi akhir kekuasaan sang pemimpin rakus? Cetak Gol coba merangkum kesalahan besar Israel mencari gara-gara dengan negara lain sebagai berikut. Karma pedih Israel ditinggal Donald Trump sendirian. Benjamin Netanyahu seolah kepanasan jika mendengar kata perdamaian. Inilah yang coba dilakukan oleh Perdana Menteri Israel ini untuk terus membujuk Donald Trump. Kita semua tahu bahwa Iran dan Amerika Serikat masih dalam tahap negosiasi damai. Tarik ulur perundingan ini layaknya sebuah sandiwara sinetron yang gak ada endingnya. Dalam perundingan tersebut, Trump sempat menyatakan ingin berdamai. Washington disebut-sebut sudah menuruti 5 tuntutan dalam perundingan kedua, mulai dari pencabutan sanksi, pencairan aset Iran yang dibekukan, hingga keberlanjutan penggayaan uranium Iran. Jika kita mendengar poin terakhir, mungkin itulah yang membuat Netanyahu tantrum. Bagaimana tidak, tujuan Israel berperang melawan Iran untuk menghancurkan penggayaan nuklir Teheran. Sandiwara inilah yang menjadi pemicu awal keretakan hubungan Trump dan Netanyahu. Ya, hubungan kedua sosok yang dikenal keji ini sedang tidak baik-baik saja. Akhir-akhir ini Netanyahu menunjukkan ketidaksukaannya dengan kebijakan dan sikap Donald Trump. Layaknya seorang yang sedang berpacaran, Netanyahu mulai menunjukkan tanda-tanda cemburu. Perdana Menteri Israel ini menyatakan dirinya tidak suka melihat perdamaian Iran dan Amerika. Beberapa sumber menyebutkan Donald Trump yang awalnya garang macam singa, sekarang seperti kucing. Sang presiden disebut-sebut jenuh karena Iran tidak mudah untuk ditaklukkan. Pejabat Israel khawatir kejenuhan inilah yang menjadi persoalan mereka. Jika Trump membiarkan nuklir Iran tetap berjalan, maka Amerika Serikat dan Israel dinilai akan kalah. Perhatian utama adalah Trump akan lelah dengan pembicaraan dan menyepakati kesepakatan apapun dengan konsesi di menit-menit terakhir, kata salah satu pejabat Israel. Tetapi Trump tidak menanggapinya dan cuek bebek dengan pernyataan dari pejabat Israel. Puncaknya ketika Netanyahu benar-benar mendesak AS untuk kembali berperang. Perdana Menteri Israel ke-9 ini secara berani berbicara langsung ke Trump lewat sambungan telepon. Bukannya memperbaiki hubungan Trump-Netanyahu, malah menunjukkan cekcok yang mengkhawatirkan. Percakapan selama 1 jam itu tidak menemui titik terang. Suasana bahkan semakin runyam lantaran Trump sudah memutuskan untuk membatalkan menyerang Iran. Pembatalan ini didasari oleh permintaan dari negara-negara Teluk. Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab menolak keras pangkalan militernya digunakan untuk menyerang Iran. Pembatalan rencana inilah yang bikin Netanyahu tidak suka. Pria berumur 78 tahun ini frustasi hebat dan kecewa dengan keputusan Trump karena sudah membatalkan menyerang Iran. Menurut Netanyahu, Trump sudah dipengaruhi oleh doktrin terorisme dari Republik Islam Iran.
Dia mengatakan pembatalan tersebut sangat menguntungkan Iran. Netanyahu menyebut hal ini sama saja seperti membiarkan terorisme berjalan di atas muka bumi. Trump nampak tidak peduli dan tetap dengan keputusannya tersebut. Presiden Amerika Serikat ke-47 ini bahkan berani menyebut Netanyahu akan terus tunduk apa yang diperintahkannya. Dia akan melakukan apapun yang aku minta, tegas Trump. What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strikes? He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning, I'm 99%, so that's good. Lantas apa jadinya jika Netanyahu memberikan tanggapan yang cukup keras? Kalau kita kilas balik ke belakang, Israel akan tetap dengan pendirian yang menyerang Iran dengan sendirian. Netanyahu mengatakan militer Israel masih sangat kuat untuk melawan Iran. Bahkan dia berencana untuk lepas ketergantungan dukungan dari Amerika Serikat. Netanyahu sedang menyusun strategi agar Israel bisa mandiri, terutama dalam hal persenjataan. Do you believe it's time for the state of Israel to re-examine and possibly reset its financial relationship to the United States, meaning what the United States provides to Israel on an annual basis? Absolutely. And I've said this to President Trump, I've said it to our own people. Their jaws drop, but I said, look. What do you mean? What are you saying? I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have, because we receive $3.8 billion a year, and I think that it's time that we weaned ourselves from the remaining military support. Can you give me a timetable? I said, let's start now and do it over the next decade, over the next 10 years, but I want to start now. I don't want to wait for the next Congress. I want to start now. It could go down very fast. Namun, tanggapan Trump justru semakin keras dengan memberikan peringatan ke Netanyahu. Bersumber dari CNN Indonesia, Trump bisa saja mengkudeta rezim Netanyahu. Jadi mungkin setelah ini, saya akan pergi ke Israel dan mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri. Saya mendapat hasil jajak pendapat, angka saya 99%. Itu bagus, kata Trump. Perpecahan dua koalisi yang dikenal lengket ini datang di saat yang tidak tepat. Zionis juga sedang menghadapi tekanan dalam negeri dengan perpecahan koalisi. Partai Likud secara tiba-tiba mengajukan rancangan undang-undang pembubaran parlemen. Isu pembubaran parlemen Netanyahu bahkan bukan sekedar isapan jempol belaka. Ophir Katz selaku ketua koalisi sudah menandatangani dokumen pembubaran bersama seluruh pimpinan partai koalisi. 80% tentara Israel alami stres berat dan gangguan mental. Israel mungkin tidak pernah sadar bahwa keputusannya untuk tetap memerangi Iran salah besar. Masih belum cukupkah berbagai kekalahan Zionis yang terungkap terang di media? 300 tentara turut menjadi korban, baik luka-luka maupun meninggal dunia, dalam perang yang bergejolak selama 1,5 bulan lalu. Jika ditotal 1.000 tentara lebih Zionis juga ikut terdampak. Warga Israel menuntut agar peperangan yang gencar dilakukan Netanyahu bisa segera dihentikan. Lihatlah bagaimana keosnya situasi dalam negeri Israel akhir-akhir ini. Dalam video yang beredar, kelompok anti perang sedang melakukan demonstrasi besar. Mereka bahkan terlibat bentrokan hebat dengan pihak kepolisian yang menginginkan massa membubarkan diri. Para pendemo justru tidak bubar sebelum permintaan mereka menghentikan perang dikabulkan. Namun kepolisian Zionis memang layak disebut sebagai iblis berwujud manusia. Lihatlah bagaimana aparat menyeret paksa para pendemo dan bahkan gak sedikit melakukan tindak kekerasan.
The country is tearing itself apart. Rakyat Israel merasa bahwa peperangan tersebut tidak membawa hasil dan beresiko tinggi menambah kerusakan ekonomi negara. Beberapa rakyat bahkan menuduh perang menjadi kepentingan politik Netanyahu. Tuntutan rakyat untuk mengakhiri perang memang sangat masuk akal. Mereka khawatir Israel akan menderita kekalahan jika Netanyahu tetap ngotot melanjutkan perang melawan Iran. Sebuah laporan baru-baru ini mengungkapkan 80% tentara Israel mengalami gangguan mental. Menurut media Haaretz, militer Zionis menolak untuk berperang. Pengungkapan dari media Haaretz ini sebenarnya sangat beresiko. Media lokal milik Zionis ini mempublikasikan angka mengerikan tersebut saat rezim Netanyahu berusaha menyembunyikannya. Netanyahu enggan jika kabar tersebut tersebar luas dan diketahui oleh semua orang. Media tersebut menambahkan gangguan jiwa tentara Israel disebabkan oleh rasa trauma dan negara yang tidak aman. Perang regional yang diciptakan oleh Netanyahu melawan 3 negara menjadi salah satu penyebabnya. Jumlah tersebut masih bisa meningkat dibandingkan dengan angka yang tercatat sebelumnya. Haaretz menuliskan tingkat depresi, stres, dan kecanduan opioid juga meningkat secara signifikan. Gak hanya di kalangan militer, tetapi juga kalangan warga sipil. Media lokal Israel juga menyebut ada 3.770 tentara yang terkena gejala stres PTSD. Angka penderita gangguan kejiwaan ini diyakini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Media ini juga mencatat ada 7.000 lebih tentara yang diberhentikan ataupun dipulangkan. Pikiran mereka terganggu setelah melihat teman satu pasukannya tewas terkena tembakan. Di lain sisi, Duta Besar Iran untuk Indonesia sudah mendeklarasikan kemenangan besar negaranya. Muhammad Barojardi sangat bangga dengan perjuangan keras yang dilakukan oleh para tentaranya. Dia menuturkan kunci kemenangan Iran sampai sejauh ini terletak pada doa semua rakyat muslim. Allah kita sama, Al-Quran kita sama, Rasulullah kita sama, kiblat kita sama, dan musuh yang kita hadapi adalah musuh yang sama, kata Barojardi. Kemenangan besar ini adalah hasil dari persatuan seluruh pasukan yang membela Iran. Senjata canggih Amerika terbukti gagal menghancurkan tembok pertahanan Iran. Kekalahan sangat telak ini membuat para pejabat Israel merasa amat malu. Mereka sekarang kehilangan muka saat berhadapan dengan para pemimpin negeri lain. Dapatkan sweater polos dari Swipo yang kini turun harga. Cek linknya di bawah ini. Korea Selatan dan negara Eropa marah besar siapkan perlawanan ke Israel. Meski sudah diperingatkan untuk tidak melanjutkan perang, Netanyahu masih saja mencari gara-gara. Dunia digemparkan dengan video yang diunggah pejabat Israel, Itamar Ben-Gvir. Tanpa rasa malu, pria 50 tahun tersebut membagikan momen ketika para aktivis global Sumud Flotilla disiksa secara brutal. Ben-Gvir mempertontonkan aksi tidak pantas ke para aktivis. Dia terlihat menawan ratusan aktivis pejuang Palestina. Bahkan Ben-Gvir juga menjambak seorang wanita yang meneriakan Free Palestine di hadapan mukanya. Free Palestine! ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. ככה צריך. ישראל חי. ישראל חי. זיכוי, כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך. לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש. Peristiwa tersebut seketika menggores luka serta memantik kemarahan dari publik internasional. Sebab niat utama para peserta Global Sumud Flotilla hanya menyalurkan bantuan ke jalur Gaza yang selama ini diblokade oleh Israel. Yang menjadi korbannya juga adalah warga Indonesia yang ikut ditawan. 9 orang WNI hingga saat ini belum bisa dibebaskan oleh pemerintah. Salah satu WNI yang ditahan bahkan mengaku mendapat penyiksaan dari Israel. Sehat, Andre sehat. Enggak, Mbak. Ada yang luka. Mau mati, Mbak. Ya Allah, Andre. Nyalain videonya. Yang lain lebih parah, Mbak. Kenapa?
ada yang patah segala macam. Astagfirullahaladzim. Terus? Ya udah, itu lagi diinin sama KJRI, mereka bakal diobatin kok, tenang aja. Oke. Aku belum punya HP sampai sekarang, Mbak. Mbak minta tolong kabarin Mbak Desi. Oke. Iya, aku baik-baik aja kok. Oke, Hilang semua, Mbak, maaf ya. Oke, aman. Kamu ada yang luka? Banyak. Serius? Serius. Kamu dikasih makan, minum? Minum jarang, makan itu cuma dikasih roti-rotian. Aku jadi hunger snack. Jadi gak makan aku. Allah. Baru makan enak tadi banget di pesawat. Di sisi lain, Indonesia jelas bukan satu-satunya pihak yang dirugikan akibat tindakan Israel. Selain kita, negara-negara Eropa juga geram bukan kepalang, khususnya Presiden Irlandia, yakni Catherine Connolly. Pasalnya, adik Catherine yang bernama Margaret Connolly juga ikut diculik dalam misi penyaluran bantuan ke jalur Gaza. Dengan adanya insiden ini, Eropa menolak tinggal diam dan langsung mendesak Israel menghentikan perbuatan kejinya. Salah satunya datang dari Perdana Menteri Italia yakni Giorgia Meloni. Politisi kelahiran Roma tersebut menuntut Ben Gvir agar segera meminta maaf di hadapannya. Bahkan Italia sampai memanggil duta besar Israel untuk dimintai pertanggungjawaban. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot juga ikut memberikan kecaman keras. Lewat unggahannya, Barrot menyampaikan kemarahan publik Prancis atas tindakan semena-mena Zionis. Pedro Sanchez yang cukup kental melawan kebiadaban Zionis juga ikut melawan. Perdana Menteri Spanyol ini meminta negara Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi berat ke Israel. Gambar-gambar Menteri Israel Ben Gvir yang menghina anggota flotila internasional pendukung Gaza tidak dapat diterima. Pada bulan September, saya mengumumkan larangan akses ke wilayah nasional bagi anggota pemerintah Israel ini. Sekarang kami akan mendorong di Brussels agar sanksi-sanksi ini ditingkatkan ke skala Eropa secara mendesak, kata Pedro Sanchez. Tak hanya dikecam pemimpin Eropa, rakyat mereka pun juga kompak memberikan perlawanan. Ribuan warga benua biru melakukan gelombang protes secara besar-besaran. Aksi protes ini terjadi di sejumlah kota di Eropa untuk mengecam serbuan militer Israel. Unjuk rasa besar ini terjadi di kota besar Italia seperti Roma, Milan, Napoli, dan Turin. Unjuk rasa di Italia ini berjalan beriringan dengan aksi mogok kerja nasional. Para pendemo pun meneriakkan slogan-slogan pro-Palestina. Gak cuma itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk menghentikan kerjasama dengan Israel, termasuk keterlibatan hubungan diplomatik yang selama ini terjalin. Fenomena Eropa yang mulai mengecam Israel menunjukkan bahwa kemanusiaan di atas segalanya. Dunia sudah mulai capek melihat tingkah laku Zionis yang sudah di luar batas. Israel menghadapi tekanan diplomatik dan kritik global yang makin besar. Hal ini menjadikan negeri Zionis sebagai negara yang paling kesepian dengan perginya para sekutu. Dunia melihat kehancuran di sejumlah perang di Timur Tengah yang disebabkan oleh Israel terus memburuk. Wajar dong jika Israel menjadi negara yang paling dibenci di dunia. Survei global terbaru menunjukkan Israel saat ini dipandang lebih negatif dari negara lainnya. Hasil survei tersebut menempatkan Israel di posisi paling bawah dalam peringkat persepsi negara global tahun 2026. Hasilnya, sebanyak 129 negara banyak menentang sikap bejat Zionis. Tak hanya Eropa, Korea Selatan juga ikut memberikan perlawanan. Lee Jae-myung selaku presiden memerintahkan untuk segera menangkap Netanyahu. Menurutnya, Netanyahu adalah seorang manusia bejat yang terus berbuat kerusakan di muka bumi. Kejahatan perang yang selama ini dilakukannya terus-menerus dibiarkan. Pengen sweater hitam kece tapi budget kamu pas-pasan? Cobain sweater dengan kerak crew neck dengan bahan berkualitas. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kesalahan besar Israel mencari gara-gara dengan negara lain. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Amerika Serikat akan bergabung dengan Eropa untuk melawan tindakan Zionis? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.